Anda kembali ke CNN Indonesia Prime News. Mahkamah Konstitusi atau MK akhirnya memutuskan sistem pemilu legislatif 2024 akan dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka atau mencoblos partai sekaligus nama calon legislatif secara langsung seperti pada pemilu 2009 hingga pemilu 2019. Kita akan bahas lebih dalam mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi ini dari kacamata editorial dengan Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza. Selamat malam Mas Revo. Selamat malam, Caca. Mas Revo, akhirnya setelah dinamika yang cukup panjang, MK memutuskan tidak ada perubahan sistem pemilu pada pemilu 2024 nanti, tetap sistem proporsional terbuka. Tanggapan ya, Mas? Ya, kita akhirnya start ya, tahun depan ketika pemilu 2024 kita akan melanjutkan sistem yang selama ini sudah berjalan, yaitu sistem pemilu terbuka. Artinya masyarakat atau pemilih itu bisa memilih, bisa mencoblos lambang partai atau nama-nama calon legislatif yang ada di kertas suara. Kita tahu ya Caca bahwa selama ini memang antara sistem pemilu terbuka dan tertutup ini masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing gitu ya. Misalkan kalau sistem pemilu tertutup ini memberikan kewenangan kepada partai politik sehingga partai politik ini memiliki kewenangan penuh dan memberikan partai politik ini sistem kadernya gitu ya sehingga bisa berjalan gitu. Tapi juga ada kelemahan, misalnya kita khawatir ada transaksi tertentu di partai politik sehingga melanjutkan oligarki di dalam partai politik. Sementara kalau misalkan sistem pemilu terbuka, kita bisa memilih masyarakat atau pemilih itu lebih leluasa untuk memilih langsung calonnya sehingga bisa mendekatkan antara calon anggota legislatif dengan pemilih. Tapi kalau misalkan di pemilu tertutup kita bisa menjamin adanya kuota untuk perempuan misalnya atau untuk etnis tertentu gitu, ada keterwakilan yang sudah bisa dikunci gitu karena nanti partai harus memenuhi kuota perempuan 30% misalnya. Sedangkan kalau terbuka para calon anggota legislatif baik itu perempuan maupun dari etnis kelompok tertentu misalnya itu akan bertarung secara terbuka sehingga nanti ketika hasil pemilunya di parlemen belum bisa menjamin adanya 30% seperti itu. Ada kerumitan tersendiri misalnya dalam proses penghitungan. Tapi yang jelas kita kemarin kita melihat bahwa ada pro kontra yang mengerucut gitu antara sistem pemilu terbuka dan tertutup. Kemudian ada mantan wakil menteri kehakiman gitu ya, Menkumham, Hukum dan HAM, Denny Indrayana memberikan sinyalemen gitu bahwa MK akan memutuskan tertutup sehingga pendapat Denny Indrayana pada waktu itu menjadi kontroversi tersendiri dan kemudian juga memunculkan penolakan dari beberapa partai politik. Ada 8 partai politik yang bersuara menolak sistem pemilu tertutup misalnya. Jadi ada keriuhan tersendiri sebelum akhirnya Mahkamah Konstitusi memutuskan sistem pemilu tahun depan ini kembali pada sistem sebelumnya yaitu sistem pemilu terbuka proporsional. Keriuhan yang terjadi selama ini apakah bisa kita kategorikan keriuhan yang terjadi ini dalam ranah politik dan putusan yang diambil oleh MK ini bisakah dikatakan tidak masuk dalam ranah politik seperti itu, Mas? Kita sih meyakini Mahkamah Konstitusi, hakim-hakim di dalam Mahkamah Konstitusi itu memiliki pertimbangan tersendiri ya, dan mereka cukup independen dalam memutuskan sistem pemilu dalam menghasilkan keputusan itu. Kita tentu menghormati independensi daripada hakim dan juga para hakim pasti mendengar masukan-masukan dari banyak pihak, gitu ya, termasuk bagaimana kemudian terkait dengan kondisi sosial politik pada saat ini misalnya, mana yang lebih baik pada saat ini dan juga banyak pertimbangan lain. Dan tentu kita menghormati para hakim ini dengan keputusannya bahwa akhirnya yang diputuskan adalah sistem pemilu terbuka. Jadi artinya kita tidak melihat, mungkin memang ketika kemarin ada keriuhan itu menjadi sebuah dinamika,
Tapi kita semua tentu meyakini hakim memutuskan itu tentu dengan pandangan-pandangan atau landasan-landasan hukum yang terbaik gitu ya, yang memang lebih pas gitu. Walaupun kemudian ada dissenting opinion, tapi yang jelas masing-masing hakim sudah memberikan suaranya, dan keputusan Mahkamah Konstitusi tentu harus kita hormati bersama ya, Caca. Salah satu yang kemarin-kemarin ini diperdebatkan adalah pemilihan sistem pemilu ini akan kemudian menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam teknis pemilu atau demokrasi yang terjadi di Indonesia. MK akhirnya menyatakan pada putusannya bahwa sebenarnya masalah-masalah yang diajukan oleh pemohon ini solusinya bukan mengubah sistem pemilu. Nah, tanggapannya Mas, berarti setelah ini PR-nya banyak, bukan mengubah sistem pemilu, seperti itu ya? Iya, memang kita melihat kemarin-kemarin ini masih banyak juga gitu, ketika proses pendaftaran caleg, misalnya apakah partai politik itu menyusut caleg ketika mengajukan kepada KPU, ketika memasukkan daftar caleg ya, ketika mendaftarkan daftar calon anggota legislatif itu, apakah disusun berdasarkan abjad atau sudah berdasarkan urutan-urutan siapa yang memang diutamakan oleh partai politik. Dan kemarin kan tidak ada, jadi ada beberapa partai politik yang mendaftarkan sesuai urutan abjad, atau ada juga partai politik yang sudah mendaftarkan sesuai dengan urutan yang memang para calon di dalam internal sudah ditentukan siapa yang nomor urut 1 dan seterusnya gitu kan. Nah, kemarin masih belum ada kepastian gitu bagaimana cara partai politik didaftarkan. Andai kata kemarin ini diputuskan secara tertutup, tentu akan kalau misalkan terbuka sekarang seperti ini ya, tentu kan beberapa partai politik yang mengajukan secara abjad, apakah akan mengubah atau tidak dalam surat suara nantinya gitu. Nah, ini tentu beberapa hal yang memang harus dicermati, misalnya perlu ada petunjuk-petunjuk teknis yang tetap gitu ya, yang sudah ditetapkan sebelumnya ketika mendaftar. Kemudian nanti ini kita tentu proses di KPU berjalan, apakah nanti di surat suara seperti apa. Sekarang masih daftar calonnya masih sementara gitu ya, nanti ketika daftar calon legislatifnya sudah menjadi tetap, bagaimana urutan-urutannya. Nah, ini beberapa hal teknis memang yang kemarin salah satunya ya yang masih menimbulkan diskusi gitu ya. Nah, kita berharap tentu sebenarnya kan kita ini sudah melewati banyak pemilu setelah era reformasi 98, kemudian kita pemilu 99, 2004 sudah mulai dengan sistem yang baru gitu ya, 2009, 2014, 2019. Artinya kita sudah melalui banyak proses pemilu sebenarnya, dan apa yang menjadi catatan di pemilu-pemilu sebelumnya sebaiknya itu ditetapkan secara teknis, secara tetap gitu ya, teknisnya seperti apa sehingga tidak menimbulkan kebingungan dari partai politik, juga termasuk kita. Ya, Mas Revo itu adalah salah satu calon pemilih gitu ya. Ya, Mas Revo itu adalah salah satu contoh masalah mengenai teknis pemilu yang sebenarnya dapat diselesaikan tanpa harus mengubah sistem pemilu seperti itu ya. Kemudian ada juga, itu kan menjadi PR jangka pendek, bisa dilakukan pada pemilu 2024 ini misalkan. Untuk jangka panjang, salah satu masalah yang kemarin juga mengemuka mengenai politik uang. Saldi Isra dan juga MK ini menyatakan bahwa politik uang itu juga penyelesaian masalahnya bukan mengubah sistem pemilu, mau proporsional terbuka ataupun proporsional tertutup, keduanya bisa saja konsekuensinya adalah politik uang, sehingga penyelesaiannya ini bukan mengubah sistem pemilu. Tanggapannya, Mas? Iya, sebenarnya kan politik uang ini kan kembali lagi persoalannya cukup panjang ya, Caca. Apakah ada jaminan misalnya ketika sistem pemilu itu dilakukan secara tertutup proporsional tidak akan terjadi politik uang? Sebenarnya kan politik uang itu nantinya hanya akan memindahkan. Kalau misalkan terbuka, kekhawatirannya itu adalah calon anggota legislatif itu mengguyur uang kepada calon pemilih. Dan jumlahnya tentu tidak besar. Maksudnya tidak besar itu untuk masing-masingnya gitu ya. Yang kita tahu selama ini dari beberapa pemilu-pemilu sebelumnya, mungkin hanya kisaran 50.000 atau 100.000 per kepala gitu ya.
Tapi kan kalau misalkan sistem pemilunya itu menjadi tertutup misalnya, apakah politik uang dijamin tidak ada? Memang tidak akan kembali ke masyarakat, tapi bisa jadi politik uang itu justru akan terjadi di internal partai politik. Jadi artinya para calon anggota legislatif akan berusaha masuk dalam kertas suara dan masuk menjadi nomor jadi misalnya, bukan nomor sepatu, dengan cara tidak menutup kemungkinan dengan cara-cara politik uang. Nah ini sebenarnya kan proses kalau misalkan kita terbuka, kita mengedukasi masyarakat asal jangan kemudian hanya karena uang 100 ribu, 50 ribu atau 25 ribu, kemudian akan nasib kita selama 5 tahun ke depan itu akan menjadi runyam ya. Karena apa yang kita lakukan di bilik suara seperti yang slogan-slogan yang selama ini ada, bahwa 5 menit di bilik suara itu akan menentukan 5 tahun ke depan. Nanti pendidikan politik kepada publik itu yang jauh lebih penting untuk meminimalisir politik uang ini saja. Dan kita tahu memang dari beberapa penelitian, misalnya 10 tahun yang lalu, itu sudah ada penelitian bahwa satu calon anggota legislatif konon bisa menghabiskan uang sekitar 6 miliar rupiah untuk menjadi anggota legislatif. Pada waktu itu penelitian tersebut dimuat di salah satu media massa, dan itu kemudian juga menjadi salah satu hal yang kalau misalkan kita membuka website Mahkamah Konstitusi, ada salah satu artikel yang hal tersebut jadi pemberitaan di dalam website MK. Nah, tentunya kita sekarang memang punya PR besar ini, bagaimana mengedukasi atau memberikan pendidikan politik kepada warga negara Indonesia supaya jangan mudah tergiur oleh jumlah uang yang tidak seberapa itu. Kalaupun misalkan di kota besar ya, uang sebesar itu mungkin hanya 2 kali makan di warung gitu ya, warteg gitu. Tapi kemudian nasib kita selama 5 tahun ke depan dipertaruhkan. Nah, pendidikan seperti itu menjadi tanggung jawab siapa? Harusnya itu menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, partai politik juga memiliki hal yang tanggung jawab tersebut, termasuk kita, media massa, untuk mengedukasi para pemilih saja. Baik, di balik dinamika diskursus yang terjadi akibat uji material mengenai sistem pemilu ini, setidaknya ada hikmah besar yang bisa kita ambil ya Mas, PR mengenai perbaikan sistem demokrasi, sistem pemilu ke depan ini bisa lebih terbuka di masyarakat agar bisa kita kawal bersama. Seperti itu ya Mas Revo? Betul, Caca. Baik, terima kasih. Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza telah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Prime News.